Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 14. Seturut dengan topik atau tema buat kita pada hari ini, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 14 saya baca buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa disebut ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Alasannya sangat sederhana, karena banyak ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi muncul pertanyaan, mungkinkah orang beribadah tapi Tuhan tidak berkenan? Orang beribadah tetapi Tuhan tidak suka? Bukankah ibadah itu menyenangkan hati Tuhan? Saudaraku, paling tidak itulah yang kita dengar setiap kali beribadah. Umat pun sangat yakin akan perkenanan Allah atas ibadah yang dilakukan, yang dijalani. Apakah Alkitab salah mengatakan ada ibadah yang tidak berkenan? Atau memang umat percaya, terlebih gereja yang selama ini mungkin menjalankan ibadah sudah salah dan tidak pernah introspeksi diri tentang ibadah itu? Yang pasti akan banyak umat tidak lagi datang beribadah jika di sana dikhotbahkan bahwa ibadah itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu menyakitkan, saudaraku, dan mematikan gairah umat beribadah itu untuk mendapatkan berkat surgawi. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah fakta yang dicatat dalam nats ini, bahwa ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba kita simak, saudaraku, apa yang dikatakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dan kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya
dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini mengungkapkan kemunafikan orang Israel, kemunafikan ibadah Israel yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kalau kita membaca dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri pun mengungkapkan hal yang sama dengan berkata dalam Matius 15 ayat 9 itu, percuma mereka beribadah kepadaku. Yohanes Pembaptis berkata keras dan menghardik orang yang meminta dibaptis sebagai keturunan ular bedudak yang mematikan. Dalam Matius 3 ayat yang ke-7. Bait Allah sebagai tempat ibadah umat Israel yang ada di Yerusalem didatangi Tuhan Yesus dan menjungkerbalikan meja dagang dan penukaran uang yang ada di sana. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bait suci ternyata perlu disucikan. Imam dikritik habis, umat dihardik keras. Itulah gambaran yang saya katakan tadi, gambaran lengkap bahwa ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ironisnya, fakta seperti ini juga bisa ditemukan pada bagian-bagian yang lain dalam kehidupan umat yang percaya. Bahkan dalam cerita Alkitab. Dan di sini kita lihat lengkaplah penyingkapan kepalsuan ibadah yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan umat percaya. Bisa terjadi juga di gereja yang menyasar seluruh bagian dan juga strata dari tempat, dari umat hingga kepada imam itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang, bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Sebuah pertanyaan penting untuk menjadi perenungan lewat khotbah kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sejarahnya bangsa Israel pernah mengalami kehancuran yang luar biasa. Kota Yerusalem sebagai kota suci dan bait Allah yang ada di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo dihancurkan, termasuk tembok Yerusalem yang terkenal itu. Dan banyak penduduk Yerusalem yang dibawa ke pembuangan di Babel selama puluhan tahun. Namun oleh belas kasihan Allah, oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka akhirnya kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah leluhur mereka. Tapi saudaraku, sayang sekali, kembalinya di Yerusalem, mereka menghadapi berbagai persoalan, berbagai permasalahan. Mereka menghadapi permasalahan, terutama kondisi kota Yerusalem yang belum pulih. Belum lagi mereka harus membayar upeti kepada orang Persia, bangsa Persia, sehingga kondisi perekonomian Israel cukup memprihatinkan. Di sisi lain, sikap bangsa Israel, bangsa itu memang rajin beribadah, melakukan kegiatan ibadah sebagaimana tradisi atau ritus-ritus keagamaan mereka. Mereka mencari Tuhan dan melakukan hukum-hukum Tuhan, melakukan hukum-hukumnya, serta melakukan ibadah puasa sebagai tanda perendahan diri dan minta belas kasihan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Mereka merayakan hari Sabat. Tapi sekali lagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sayang sekali meskipun mereka giat melakukan kegiatan ibadah mereka, namun Tuhan tidak mengindahkan ibadah mereka, bahkan tidak mendengarkan doa seruan mereka. Tuhan pun tidak memperhatikan doa dan permohonan mereka. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi dan para pemimpinnya yang tadinya rajin beribadah melakukan tindakan ketidakadilan kepada sesamanya, melakukan tindakan penindasan dan ketidakpedulian kepada orang lain, terutama mereka yang miskin, yang mereka membutuhkan. Benar bahwa mereka memang menaati segala tuntutan hukum keagamaan mereka, termasuk Sabat. Mereka memelihara itu, namun itu hanya formalitas, itu hanya rutinitas saja dalam kehidupan ibadah mereka, hanya bagian luarnya saja. Sementara wujud nyata dari ibadah keagamaan itu tidak nampak dalam kehidupan mereka, perilaku mereka sehari-hari, tindakan mereka terhadap orang lain,
penindasan, ketidakpedulian, yang suka mencemooh, suka menyalahkan orang lain. Itu yang terjadi dalam hidup mereka. Justru perilaku itu yang menodai menjadi noda besar dalam perayaan Sabat mereka. Benar, mereka memang berpuasa, melakukan puasa, menahan lapar, namun mereka tidak berbagi dan tidak peduli kepada orang-orang di sekitar mereka yang masih kelaparan. Yang harus menahan lapar bukan karena puasa, melainkan karena memang tidak mempunyai, tidak makan, tidak ada makanan bagi mereka. Saudaraku, bagi Tuhan, ibadah yang tidak berdampak positif bagi sesama, bagi orang lain adalah ibadah yang palsu. Setidaknya itu yang kita ketahui dalam pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima itu. Oleh sebab itu, Yesaya menyerukan pertobatan serius dari umat Tuhan. Pertobatan yang berwujud pada penyelarasan antara ketaatan pada ritus keagamaan dan hukum keagamaan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yesaya, doa dan permohonan mereka tidak dijawab oleh Tuhan karena pola hidup ibadah mereka yang palsu itu. Sebab Tuhan sungguh-sungguh tidak menyenangi ibadah yang tidak diikuti dengan tindakan kebaikan terhadap sesama itu. Itu yang diingatkan lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak berkenan terhadap ibadah, puasa, dan perayaan hari Sabat yang tidak diikuti dengan tindakan pengasihan terhadap mereka yang membutuhkan. Tuhan akan menghukum orang-orang yang dari luarnya sepertinya memuji Tuhan, sepertinya memuja Tuhan, tetapi di tempat lain justru suka menindas, menekan, dan mempersulit orang lain. Ibadah yang benar adalah ibadah yang pada satu sisi menunjukkan ketaatannya pada ritus dan hukum keagamaan itu, tapi pada sisi yang lain juga mewujud nyatakannya dalam kehidupan sosial dengan sesama, terutama kepedulian kepada yang miskin, menderita, dan yang tertindas itu. Dalam ayat 9 sampai ayat 10, Yesaya menyebutkan sejumlah tindakan ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya dikatakan yang pertama tidak mengenakan kuk kepada sesama. Artinya tidak memaksa orang lain untuk tunduk, untuk takluk taat kepadanya. Sebaliknya membebaskan mereka, membebaskan orang lain. Yang kedua, tidak lagi suka mencari-cari kesalahan, mencari kelemahan orang lain sementara kesalahan, kelemahan diri sendiri tidak diperhatikan. Tidak lagi suka menfitnah orang lain dalam ayat 9 tadi. Dan yang ketiga, berbagi dengan orang lapar dan memuaskan hati orang yang tertindas dalam ayat 10. Dan saudaraku, ibadah yang benar itu tidak akan sia-sia. Itu kata firman Tuhan, mereka sendiri akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan kalau dilakukan. Kalau ibadah pada ritual diselaraskan dengan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menuntut ibadah yang benar. Tuhan menuntut ibadah yang sejati. Bukan sekedar ritual keagamaan. Dia menetapkan standar quality dalam beribadah kita. Beribadah kehidupan orang percaya. Ibadah adalah persembahan kita yang hidup kepada Tuhan. Kata hidup, saudaraku, adalah orang yang ditebus, berbeda dengan mati. Atau orang dalam hidup dalam keberdosaannya. Orang yang di dalam dosa selalu self-oriented. Semua tentang dirinya. Semua tentang jasanya. Membuat ibadah adalah pemuasan keinginannya, hasratnya. Mendapat berkat melimpah. Tanpa pernah mengamati jalan hidupnya yang penuh dosa. Mungkin dia mengalami mujizat dari Allah, tapi tidak pernah hidup berserah kepada Allah itu sendiri. Ibadah yang hidup berbeda. Ibadah yang hidup, dia akan mengabdikan diri kepada Allah. Menyenangkan hati Tuhan. Semua tentang Allah, bukan tentang dirinya sendiri. Hidup, menyangkal diri, rela memikul salibnya. Tetap memuji Allah sekalipun dia hidup miskin dan sakit. Bukan kekayaan atau kesembuhan yang menjadi konsentrasinya dalam beribadah, melainkan menyenangkan Tuhan Sang Penebus itu.
yang membuatnya bahagia, bahkan sampai di kesudahannya nanti. Dia akan merasa bahwa dia bahagia dalam Tuhan. Ibadah saudaraku adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan artinya di sini memenuhi standar. Siapa standar Allah? Bukan standar manusia dengan baju agama yang mengatasnamakan Tuhan, bukan. Israel beribadah dengan baju agama, merasa hebat dibandingkan dengan orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain. Karena mereka punya Yahweh, punya Tuhan, tapi kualitas hidup mereka tidak berbeda sebenarnya dengan bangsa lain. Dan saudaraku, Allah menyatakan rasa muaknya pada Israel yang palsu, yang tidak berkenan pada Allah itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berkenan kepada Allah harus menjadi pencarian terus-menerus dari kehidupan kita sebagai umat percaya kepada Tuhan. Umat percaya, orang yang percaya jangan pernah terus berpuas diri. Jangan pernah puas diri. Tapi bangun falsafah hidup berkenan, yaitu puaskanlah terhadap berkat Tuhan di kehidupan ini. Jangan pernah puas. Sekali lagi, puaslah terhadap berkat Tuhan di kehidupan ini. Namun jangan pernah puas melayani Tuhan. Jangan pernah puas melayani Tuhan sehingga kita tetap berupaya yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan hingga kesudahan hidup kita. Hidup sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri, bukan kehendak pribadi. Hidup yang diperkenankan Tuhan pasti akan menjadi hidup yang penuh kesaksian, yang tampak nyata, terasa bukan sekedar kata indah, tapi tampak lewat tindakan kita, perbuatan kita dalam hidup kita sehari-hari. Ibadah ini tak terkurung oleh tembok gereja, melainkan hadir di semua lini kehidupan kita. Tak hanya kata benar dari mimbar gereja, melainkan hidup benar di keseharian, di kehidupan sehari-hari. Tak hanya persembahan atau perpuluhan yang diberikan, melainkan belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan, uluran tangan kepada sesama kita. Tak hanya doa, tapi fakta hidup baik yang tak terbantahkan. Karena apa? Karena kita melakukan, berbuat seturut dengan kehendak Allah itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh sulit memahami jika orang bersaksi mendapat berkat dari Tuhan, dia menjadi kaya namun tak peduli kepada sesamanya, tidak peduli kepada lingkungannya, tidak peduli kepada yang miskin, yang susah, yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari jujur. Mari kita jujur. Bagaimana kualitas hidup kita di hidup kita sehari-hari ini? Apakah kita dikenal sebagai orang yang hidup benar, hidup murah hati, peduli kepada sesama, peduli kepada kesulitan orang lain? Apakah kita dikenal sebagai orang jujur, bisa dipercaya, yang menegakkan keadilan? Bukan orang yang gila uang, gila harta, yang tidak bisa dipercaya, yang hanya bermulut manis penuh dengan kepalsuan. Saudaraku, jangan buru-buru menilai diri sendiri, tapi biarlah orang lain yang menilai kita, memberikan penilaian terhadap diri kita. Jangan sampai ada orang yang bukan orang percaya lebih baik moralnya dari kita. Ini ada yang salah dalam kehidupan kita. Kalau orang yang tidak percaya lebih baik moralnya dari kehidupan kita, perbaikilah sikap. Jangan berkata kita selamat bukan karena kebaikan kita, dan itu hanya untuk menyelamatkan diri. Tapi ingatlah, jika betul kita sudah diselamatkan, bukankah sudah semestinya, saudaraku, sekali lagi, bukankah sudah semestinya kita hidup benar dan lebih benar, lebih baik dari mereka yang belum mengerti tentang keselamatan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini, khotbah hari ini menyebutkan sejumlah hasil positif yang didapatkan kalau kita beribadah dengan benar. Mulai dari jawaban Tuhan atas doa dan permohonan kita dalam ayat 9 itu. Hingga berkat Tuhan yang berkelimpahan atas mereka yang bahkan dalam kegelapan sekalipun Tuhan akan berkati. Pertanyaannya, persoalan menjadi perenungan bagi kita sekarang. Apakah kita merindukan kehidupan yang lebih baik?
kehidupan yang menyenangkan, bisa menikmati kehidupan ini. Kalau yang maka langkah pertama dan utama adalah mari menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan sendiri. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Menurut firman Tuhan pada hari ini, yakni dengan ibadah yang benar, yaitu ibadah yang selalu diikuti dengan tindakan nyata, tindakan yang positif terhadap orang lain di sekitar kita, membantu orang lain. Tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang baik kalau kita tidak melakukan yang baik juga. Sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang baik kalau kita sendiri pun tidak mau melakukan yang baik di hadapan Tuhan, tidak mau melakukan yang baik di hadapan sesama. Jangan pernah bermimpi mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kalau kita sendiri pun tidak rela menyenangkan Tuhan dan sesama. Memuji Tuhan dan bahkan berdoa setiap saat di gereja, berdoa setiap saat di rumah, di mana saja tidaklah cukup saudaraku. Kesempurnaan ibadah itu akan terlihat melalui apa? Melalui aksi nyata kita, tindakan kita terhadap sesama kita, terutama terhadap mereka yang membutuhkan. Kalau ini kita lakukan, kalau kita menyelaraskan ibadah keagamaan dengan tindakan nyata kita, maka firman Tuhan tadi berkata, Tuhan berjanji engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dalam ayat 11c. Selamat melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.